adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita di minggu pertama bulan Februari. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah tentu sudah mempersiapkan Alkitab, Kidung Jemaat ataupun buku nyanyiannya. Kalau sudah siap, kita akan mulai ibadah kita di pagi ini. Kita akan bernyanyi dengan judul Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama ucapkan doa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang pertama. Ayo kita sama-sama ucapkan kita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan. Kita satukan hati, mari kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dengan lagu Las Rohaku Si Tutu. Ku
Adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri. Kita satukan hati kita, memohon segala dosa pelanggaran kita kepada Tuhan supaya untuk diampuni. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama ucapkan doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Buat adik-adik kami yang di rumah, yang menjadi ayat bulanan atau epistel untuk kita bulan ini, tertulis di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Demikian dikatakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama ucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik anak sekolah minggu, kita lanjutkan. Kita bernyanyi dengan judul Kasih. Buat adik-adik kami yang di rumah, mari bangkit berdiri semuanya. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dengan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik kami yang ada di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini hati kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semuanya bersuka cita? Semangat kan? Tentu pola hidup yang sehat. Nah, karena tubuhmu telah sehat, sekarang jiwamu mau disehatkan, disegarkan lewat firman Tuhan. Sudah siap mau dengar firman Tuhan? Baik, buka Alkitabmu ya. Firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Inang akan bacakan, dan adik-adik di rumah juga ya, baca firman Tuhan. Ayo kita sama-sama mendengarkannya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kasih itu yang menjadi topik renungan kita saat ini. Adik-adik, sudahkah kamu melakukan kasih? Atau apa itu kasih? Kasih itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang didorong oleh iman kita. Itulah kasih. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan didorong oleh iman kepada sesama manusia, kamu telah melakukan kasih. Susahkah untuk melakukan kasih? Coba adik-adik renungkan. Bagaimana menurut perasaanmu? Mana lebih banyak kamu lakukan? Berbuat kasih atau berbuat jahat? Tentu ya, yang kedua ini kamu lakukan ya.
melakukan kejahatan dan juga melakukan kasih. Namun saat ini Tuhan mau berkata, kita ini kan anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan, mari kita untuk meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa itu karakter Tuhan Yesus? Yaitu hidup di dalam kasih. Karena kita adalah anaknya, tentu kita harus meneladani atau melakukan karakter Yesus, yaitu hidup di dalam kasih. Inang tadi telah membacakan firman Tuhan, menceritakan tentang kasih. Seorang para ahli-ahli Taurat sengaja untuk menguji Yesus lewat sebuah pertanyaan. Mengapa mereka menguji Yesus? Karena memang mereka nggak suka sama Yesus. Maka mereka mencoba untuk menantang Yesus. Apakah benar apa yang dikatakan Yesus itu sesuai dengan firman Tuhan? Nah, ketika mereka mempertanyakan, apakah yang harus kami lakukan agar kami itu duduk atau agar kami itu nanti masuk dalam kerajaan sorga? Ada syaratnya ternyata ya adik-adik ya untuk masuk sorga. Syarat yang pertama apa? Percaya kepada Tuhan berarti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Ketika pertanyaan itu dipertanyakan kepada Yesus, apa jawaban Yesus? Jelas ya, tadi firman Tuhan berkata, apa yang tertulis di Alkitab atau apa yang tertulis di kitab Musa katanya. Oh, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan senang hati, dari hati yang tulus, dari segenap kekuatan, dari segenap akal budi. Nah, mengasihi Tuhan katanya. Demikian juga mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Lalu ada lagi ditanyakan lagi, tentu siapakah yang disebut dengan sesama? Yesus jawab lagi ya dengan ada contoh tadi ya. Contoh 3 karakter loh adik-adik diperlihatkan kepada kita. Yesus membuat suatu contoh, ada seorang yang sedang di dalam perjalanan ke sebuah kota. Di tengah jalan dia kena penyamun. Badannya digebukin sampai memar semua sehingga dia tergeletak dan tak berdaya. Hartanya diambil semua. Ketika dia sudah tergeletak di tanah, ada 3 orang tadi lalu dia datang lewat dari jalan tersebut. Yang pertama tadi seorang imam. Imam itu kalau sekarang ya pendeta. Ya. Ketika dilihat dari jauh, dia sisihkan, dia pergi, dicuekin. Yang kedua orang Lewi. Ini juga orang-orang yang bekerja di gereja. Ketika dilihat juga dilewatin, tidak tergerak hatinya untuk menolong. Padahal mereka loh tahu isi firman loh adik-adik. Mereka adalah pemberita firman Allah, namun mereka tidak punya kasih. Yang ketiga, orang Samaria. Orang Samaria yang dianggap adalah orang berdosa, ketika dia lewat, justru dia yang menolong. Dilihat, aduh kasihan sekali orang ini. Hatinya tergerak. Dia tolong
Dia bersihkan semua luka-lukanya, dikasih minum, dibawa dia ke sebuah penginapan, dikasih lagi uang ke tempat yang punya penginapan itu, dikatakan tolong ya jaga, rawat dia, ini duit. Kalau nanti kurang saya akan datang lagi kemari. Saya akan gantikan nanti duitnya. Nah, menurut kamu adik-adik, di antara yang tiga itu, manakah orang yang menunjukkan karakter orang Kristen yang benar-benar dia orang yang percaya? Kalau menurut kita tentu orang Samaria tadi ya kan? Kenapa kamu pilih orang Samaria? Kenapa enggak imam? Kenapa tidak orang Lewi? Karena mereka tidak melakukan kasih. Justru orang Samaria itu yang melakukan kasih. Dia menolong orang yang sedang kesusahan, yang sedang kesakitan. Nah, apakah yang mau Tuhan katakan lewat firman Allah ini kepada Inang, kepada adik-adik yang ada di rumah? Tuhan memesan kepada kita, hiduplah di dalam kasih. Ya adik-adik ya, hidup di dalam kasih. Kita mencontoh sikap orang Samaria tadi ya. Dia tidak pandang bulu, oh ini gak saya kenal ini, gak perlu ditolong. Enggak ya. Melakukan kasih itu tidak memandang bulu. Ya adik-adik ya, suku apapun dan apapun kepercayaannya atau agamanya, lakukan kasih itu kepadanya. Di saat engkau melakukan kasih, kamu akan disebut anak Allah. Maukah kamu disebut dengan anak Allah? Tentu ya. Tentu kita mau disebut anak Allah. Jadi lakukan kasih ya. Kasih itu mau memberi ya. Memberikan pertolongan, perhatian, dan membuka hati dan tangan untuk meminta maaf dari seseorang. Jangan pernah menyimpan rasa dendam. Jangan pernah menyimpan iri hati. Itulah yang dikatakan hidup di dalam kasih. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan ya. Mari kita berdemo melakukan gaya hidup di dalam kasih. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Barang siapa mengasihi sesama manusia, dia telah mengasihi Tuhan. Jadi barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan menerima upah dari kesetiaannya. Jadi adik-adikku, hiduplah dalam kasih ya. Karena itu pesan Tuhan kepada kita. Hidup di dalam kasih. Karena di dalam kasih itu kamu disebut anak Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk meneladani karakter-Mu. Hidup di dalam kasih. Hidup mengasihi sesama manusia. Hidup mengampuni. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan kasih. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan upah kepada kami jikalau kami hidup di dalam kasih kepada sesama manusia dan mengasihi Engkau. Terimalah ya Tuhan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikanlah persembahan terbaik kepada Tuhan, dan untuk persembahan anak-anak bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Nah, kita angkat lagu pujian dengan lagu
Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang ada di rumah, mari bangkit berdiri semuanya. Kita bersatu dalam doa. Kita doakan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Nya. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan 3M ya. Apa itu, Bang? Memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai bertemu di ibadah sekolah minggu depan ya. Harus tetap diikuti ya. Shalom.